Angin mamiriku pasang pitujui tong tanganan tu soro ataka lupa Kami dari kelompok 2 Hukum Adat. Nah, kami di sini akan membahas tentang kearifan lokal dalam pemberdayaan masyarakat. Saksikan berikutnya. Bye-bye. Di sini saya akan menjelaskan tentang kearifan lokal dan pemberdayaan masyarakat dalam bahasa istilah. Nah, istilah kearifan lokal itu biasanya dikenal dengan local wisdom dan local genius. Nah, istilah local wisdom ini bisa dipahami sebagai gagasan-gagasan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, dan diikuti oleh masyarakat tersebut. Nah, selanjutnya istilah yang kedua yaitu local genius yang dikenalkan oleh Quaritch Wallace pada tahun 1949 sampai 1950. Nah, kearifan lokal itu adalah kemampuan kebudayaan dalam menghadapi kebudayaan asing dalam waktu kebudayaan itu berhubungan. Materi yang kedua yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan secara istilah itu bisa dikenal dengan empowerment. Nah, secara etimologis, pemberdayaan itu berasal dari kata dasar daya yang artinya kekuatan dan kemampuan. Nah, dari pengertian tersebut, pemberdayaan itu bisa dimaknai sebagai suatu proses untuk berdaya atau suatu proses untuk memperoleh dan suatu proses untuk memberi daya kepada pihak yang tidak berdaya. Nah, proses pemberdayaan ini hadir sebagai pengentasan ketidakberdayaan kepada masyarakat, khususnya pedesaan. Nah, selanjutnya pengertian secara yuridis. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa kearifan lokal ialah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk mengelola, melindungi lingkungan hidup secara lestari. Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pergerakan Swadaya Masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ialah upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan upaya, kemampuan, sikap, keterampilan, perilaku, serta melalui pemanfaatan sumber daya masyarakat dengan adanya penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi, masalah, dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Maka dari itu, pengertian kearifan lokal dalam pemberdayaan masyarakat ialah pendekatan pembangunan dengan menggunakan potensi masyarakat untuk mencapai tujuan pembangunan. Kearifan lokal di Indonesia merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun dengan tujuan untuk pemberdayaan masyarakat, pelestarian lingkungan, dan juga penguatan identitas sosial. Berikut ialah contoh kearifan lokal di berbagai daerah. Nah, yang pertama yakni Mama Paslewu yang berasal dari suku Dayak, Kalimantan Tengah. Mama Paslewu ialah ritual tolak bala yang dilaksanakan dengan tujuan untuk menyucikan alam dan lingkungan hidup atau petak danum dari berbagai mara bahaya, wabah penyakit, dan hal buruk lainnya. Ritual ini dipimpin oleh basir atau balian yang memiliki kemampuan khusus untuk berkomunikasi langsung dengan roh gaib dengan menggunakan bahasa Sanyang. Nilai-nilai penghormatan seperti penghormatan leluhur, gotong royong, dan juga kerukunan tercermin dalam tradisi ini yang tentunya menjadi aset wisata budaya. Kemudian yang kedua yakni Tanah Ulen atau tanah adat yang masih berasal dari suku Dayak, di mana tanah ulen merupakan tanah yang dilindungi, dijaga kelestariannya, dan hasil hutannya dikelola secara berkelanjutan oleh masyarakat setempat sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Dalam tradisi ini, terdapat hal-hal yang tidak diperbolehkan, seperti mengambil dan mengusahakan hasil hutan yang disebut dengan musa. Tujuannya adalah untuk mendukung pelestarian budaya dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengelolaan hutan. Tradisi yang ketiga yaitu tradisi subak yang berasal dari Bali. Subak adalah sistem irigasi tradisional yang menjadi warisan budaya di Bali.
Sistem ini mencerminkan semangat kebersamaan dan prinsip keberlanjutan yang diatur oleh pekaseh atau pemimpin adat. Yang menarik dari tradisi ini adalah subak tidak hanya menjelaskan tentang irigasi saja, tetapi juga melibatkan ritual keagamaan pada setiap tahap proses pertumbuhan padi tersebut. Selain mendukung produksi pangan, subak menjadi daya tarik pariwisata berbasis ekowisata dengan filosofi Trihita Karana yang menekankan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan Tuhan. Tradisi yang keempat yaitu tradisi Sasi yang berasal dari Maluku. Sasi adalah tradisi adat yang bertujuan untuk melindungi kelestarian alam dengan melarang pengambilan sumber daya tertentu di waktu-waktu tertentu. Larangan ini dipimpin oleh kewang desa dengan tanda simbolis seperti mata kao di lokasi-lokasi tertentu. Tradisi yang terakhir yaitu tradisi Ngatatoro yang berasal dari Sulawesi Tengah. Komunitas adat Ngatatoro di Sulawesi Tengah mengelola wilayah adat mereka dengan prinsip keadilan ekologis. Teman-teman tahu tidak, selain itu, mereka juga mempromosikan produk lokal mereka berbasis sumber daya hutan sebagai upaya menjaga tradisi dan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Landasan hukum kearifan lokal di Indonesia menurut hukum nasional terdiri dari beberapa. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat 2. Pasal ini menjamin keberadaan masyarakat adat yang masih menjalankan tradisi, hukum, dan juga kearifan lokalnya, asalkan tidak bertentangan dengan hukum nasional. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 Ayat 1. Landasan ini menegaskan tanggung jawab negara dalam melindungi dan juga mempromosikan budaya lokal termasuk kearifan lokal sebagai bagian dari kebudayaan nasional. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 2 huruf K, Pasal 26 Ayat 3, Pasal 67. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Pasal 1 Ayat 2, Pasal 5 huruf D, Pasal 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 3 huruf B, Pasal 24 huruf B, Pasal 81. Nah, teman-teman tahu tidak? Ada contoh-contoh perda yang mengintegrasikan kearifan lokal. Misalnya, yang pertama adalah Perda Provinsi Bali, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Yang kedua adalah Perda Provinsi Raja Ampat, yaitu Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah adat dan hak ulayat laut. Nah, yang ketiga adalah Perda Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang perlindungan dan pengakuan masyarakat adat. Nah, yang keempat adalah Perda Provinsi Aceh, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang pembinaan dan pengembangan masyarakat adat. Baik, saya akan membahas mengenai implementasi dari kearifan lokal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kearifan lokal itu sendiri dalam Indonesia telah diatur dalam regulasi pusat maupun regulasi daerah, di mana regulasi ini bertujuan utamanya adalah melestarikan budaya ini sendiri. Dengan budaya ini yang mengandung dari pengelolaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam, dan juga mengandung penyelesaian sengketa sosial dalam masyarakat. Baik, tanpa memperpanjang, mari kita bahas contohnya. Baik, kita masuk dalam contohnya. Saya membagi dalam beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek pelestarian alam. Nah, contoh yang saya bawa di sini adalah sistem subak di Bali. Sistem subak ini sendiri adalah pembagian air hasil irigasi.
kepada petani secara adil. Kenapa? Agar tidak dibentuknya aliran irigasi terbaru sehingga merusak ekosistem yang ada. Nah, fun fact-nya, UNESCO telah mengakui sistem subak ini sendiri, teman-teman. Sistem ini diakui sebagai warisan budaya dunia. Nah, regulasinya di Indonesia sendiri telah diatur dalam Perda Provinsi Bali nomor 9 tahun 2019 tentang Desa Adat Bali. Kemudian contoh yang kedua, ada sistem sisa di Maluku. Nah, sistem sisa ini adalah larangan bagi masyarakatnya untuk memanen beberapa sumber daya alam tertentu. Ini sendiri untuk menjaga kelangsungan kelanjutan ekosistem yang ada. Nah, ini sendiri telah diatur dalam Perda Provinsi Raja Ampat nomor 9 tahun 2014 tentang wilayah pengolahan wilayah adat dan hak wilayah laut. Baik, aspek selanjutnya adalah penyelesaian masalah sosial. Nah, di sini saya membawa contohnya adalah Musyawarah Adat Aceh, di mana adat Aceh ini memiliki pendekatan pada hukum adatnya sendiri. Mereka menyelesaikan masalah kekeluargaan dan pertanahan melalui lembaga tuah pehut, di mana ini regulasinya telah teratur dalam Perda Provinsi Aceh nomor 9 tahun 2008 tentang pemberdayaan kehidupan adat dan adat istiadat. Baik, kita masuk dalam aspek selanjutnya yaitu pelestarian sumber daya alam. Nah, contoh implementasinya yang saya ambil adalah hutan adat Dayak di Kalimantan. Hutan adat Dayak ini di mana masyarakat Dayak itu menetapkan suatu kawasan sebagai hutan larangan atau dibilang tanah ulen. Nah, regulasinya ini sendiri telah diatur dalam Perda Kalimantan Barat nomor 3 tahun 2015 tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Sekian dari kami. Terima kasih. Dadah.